Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessa SK Maulida. Dengan rekan saya Hanaria, di sini kami akan mempresentasikan mengenai utilitarianisme. Utilitarianisme sebagai sebuah posisi etika tersendiri baru muncul pada abad ke-18. Meskipun umumnya utilitarianisme dianggap dimulai oleh Jeremy Bentham, terdapat penulis sebelumnya yang menyajikan teori yang sangat mirip. Utilitarianisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat moral yang menekankan prinsip bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang membawa kemanfaatan atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Utilitarianisme klasik Jeremy Bentham menekankan kuantitas kesenangan bersifat hedonistik dan individualistik, mengembangkan kalkulasi hedonistik sebagai metode pengukuran. Utilitarianisme modern, John Stuart Mill, memperkenalkan konsep kualitas kesenangan, membedakan kesenangan tingkat tinggi dan rendah, menekankan pentingnya pengembangan karakter dan intelektual. Selanjutnya, utilitarianisme dalam hukum modern. Dampak utilitarianisme terhadap sistem hukum. 1. Reformasi hukum. A. Modernisasi sistem hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat. B. Deregulasi peraturan yang dianggap efektif. C. Pengembangan instrumen hukum baru yang lebih responsif. 2. Penegakan hukum. A. Penerapan sanksi yang proporsional. B. Fokus pada pemulihan dan rehabilitasi. C. Efisiensi sistem peradilan. 3. Kebijakan publik. A. Pengembangan program berbasis bukti. B. Alokasi sumber daya yang efisien. C. Evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program. Contoh konkret penerapan. 1. Hukum lingkungan. Prinsip pencemar membayar, sistem perizinan berbasis dampak lingkungan, serta intensif untuk teknologi ramah lingkungan. 2. Hukum ekonomi. Regulasi anti-monopoli, pelindungan konsumen, serta kebijakan persaingan usaha sehat. 3. Hukum pidana. Program diversi dalam sistem peradilan pidana, alternatif pemidanaan, serta fokus pada rehabilitasi pelaku. Penerapan utilitarianisme dalam konteks hukum modern memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif. Keberhasilan implementasinya bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dengan tetap mempertahankan fokus pada maksimalisasi manfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hana. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan utilitarianisme. Yang pertama ada kelebihan. 1. Objektivitas dalam pengambilan keputusan. Memberikan kerangka yang terukur untuk evaluasi kebijakan hukum, mendorong penggunaan data dan analisis empiris, mengurangi subjektivitas dalam proses legislasi. 2. Efisiensi dan efektivitas. Memaksimalkan penggunaan sumber daya hukum, fokus pada hasil dan dampak nyata, mendorong inovasi dalam penyelesaian masalah hukum. 3. Adaptabilitas. Kemampuan menyesuaikan dengan perubahan sosial, fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu kontemporer, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada kekurangan. Pada filosofis, kesulitan mengukur dan membandingkan kebahagiaan, potensi mengabaikan hak-hak minoritas, konflik dengan prinsip keadilan individual. Kedua, ada pada kepraktisan, kompleksitas dalam implementasi, keterbatasan prediksi dampak jangka panjang, kesulitan mengukur nilai-nilai non-material. 3. Pada moral, resiko pembenaran, tujuan menghalalkan cara,
pengambilan nilai-nilai intrinsik, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, relevansi utilitarianisme dalam hukum modern. Ada kontribusi utilitarianisme terhadap pembangunan hukum. Yang pertama, modernisasi sistem hukum. Dua, inovasi hukum. Tiga, demokratisasi hukum. Kemudian ada pengaruh utilitarianisme dalam kebijakan publik. Satu, kebijakan berbasis bukti. Dua, kebijakan sosial. Tiga, kebijakan ekonomi. Prospek utilitarianisme di masa depan. Satu, perkembangan teknologi. Dua, tantangan global. Tiga, adaptasi sistem hukum. Dan yang terakhir, implementasi kontemporer. Satu, hukum lingkungan. Dua, hukum kesehatan. Tiga, hukum teknologi. Jadi kesimpulannya, utilitarianisme merupakan teori yang menekankan prinsip kemanfaatan terbesar bagi masyarakat dalam pembentukan dan penerapan hukum. Prinsip ini memberikan kerangka objektif dalam pengambilan keputusan hukum melalui pertimbangan dampak dan manfaat bagi masyarakat luas. Pendekatan utilitarian membantu mengukur efektivitas hukum berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial. Utilitarianisme telah berkembang menjadi instrumen penting dalam analisis kebijakan dan pembentukan hukum. Pendekatan berbasis bukti atau evidence-based approach menjadi standar dalam evaluasi dampak regulasi. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pertimbangan utama dalam implementasi hukum. Kompleksitas pengukuran dampak sosial memerlukan pengembangan metodologi yang lebih canggih. Kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan mayoritas dengan perlindungan hak minoritas. Perlunya adaptasi terhadap perubahan teknologi dan tantangan global. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.